Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Trending tagar Indonesia Need Leader. Ada apa? Tagar Indonesia Need Leader dan tagar Indonesia butuh pemimpin ramai di Twitter. Sebenarnya ada apa? Ditelusuri dari redaksi Detik.inet pada hari Minggu 15 Maret kemarin. Tagar Indonesia butuh pemimpin sudah dicuitkan lebih dari 70.000 tweet. Dan kalaupun tagar Indonesia Need Leader dikicaukan sekitar 39.200 tweet dan telah menjadi trending topik di Twitter pada posisi ketiga. Sepertinya isu ini pun bermulai usai diumumkannya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang positif terjangkit virus corona. Masyarakat pun langsung heboh dan ramai-ramai membicarakan sang menteri di media sosial. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang mengkritik kinerja pemerintah soal virus corona yang terjadi di Indonesia. Pemerintah ini dinilai kurang transparan soal virus tersebut, padahal masyarakat harus berhati-hati. Apalagi jumlah positif corona saat ini tiba-tiba meningkat secara drastis. Lalu ada juga yang menyerukan lockdown agar penyebaran corona tidak terlalu cepat. Pro kontra netizen pun beragam menanggapi isu ini. Ada juga kritik sesama netizen di Twitter untuk mereka yang panikkan dan juga bikin rusuh. Ada pula dari akun Twitter @JamesBudi. My country so cool. Kidding. Tagar Indonesia Need Leader. Dengan menyertakan gambar Italia lockdown, Amerika lockdown, Denmark lockdown, China lockdown, Iran lockdown, Indonesia just wash your hand and get special price for domestic. Tagar Indonesia butuh pemimpin bergema cukup kencang di jagat dunia Twitter dan sempat menjadi trending topik. Tagar ini merujuk pada tindakan pemerintah Indonesia yang terlihat gamang dan gagap dalam menghadapi dahsyatnya penyebaran virus ini. Pada hari Sabtu 14 Maret kemarin, menurut juru bicara pemerintah untuk krisis COVID-19, Ahmad Yuryanto, kasus positif terinfeksi virus di Indonesia berjumlah 96 kasus, 5 orang meninggal dunia dan 8 kasus diantaranya berhasil untuk disembuhkan. Bertambah 27 kasus dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 69 orang, dan sebaran kasusnya pun menjadi lebih luas tak hanya di Jakarta dan juga Depok. Kalau kita lihat sebarannya, sekarang melebar, Jakarta, DKI, Jabar, di sekitar DKI termasuk Bandung. Kemudian ada di Tangerang, kemudian Jawa Tengah, kita mendapatkan kasus di Solo, serta Yogyakarta, Bali, Manado, Pontianak, dan tempat-tempat lain yang kita tracing. Kata Yuryanto di BNPB Jakarta pada hari Sabtu kemarin 14 Maret, seperti dilansir dari liputan6.com. Ya, mengkhawatirkan memang. Apalagi ditingkahi dengan tindakan pemerintah yang terkesan sangat kurang transparan dalam menangani dan juga mengkomunikasikan tindakan mereka. Apalagi, beberapa jam kemudian salah satu kasus positif COVID-19 dengan nomor 76 ternyata adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Kondisi ini tentu saja menampar dengan keras pemerintahan Jokowi dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Walaupun memang tak hanya di Indonesia, para petinggi negara yang juga terpapar virus ini, seperti Wakil Presiden Irak Ishak Jahani Kiri, dinyatakan positif, kemudian Nadine Dorries, Menteri Kesehatan Inggris pun juga positif, dan terdapat beberapa petinggi dari berbagai negara lainnya. Namun tetap saja ini merusak kredibilitas penanganan dari virus ini di Indonesia sendiri. Apalagi sebelumnya pernyataan Presiden saat melakukan kunjungan ke Bandara Suta dalam rangka mengecek kesiapan petugas serta peralatan untuk mendeteksi penumpang yang tengah terindikasi virus tersebut. Jokowi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN dan juga Intelijen Polri dilibatkan dalam penanganan virus. Dirinya kemudian menyebutkan bahwa tak semua informasi terkait dengan virus ini harus dibuka ke publik dengan alasan agar tidak meresahkan masyarakat. Dan operasi dalam melakukan tracing terhadap orang di sekitar kasus positif itu dilakukan dalam senyap. Dalam penanganan memang kita tidak bersuara, kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi kasus ini, ujar Jokowi. Sontaklah, pernyataan ini menjadi ramai terutama di dunia maya.
Di tengah kegamangan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengkomunikasikan penyebaran virus, beberapa kepala daerah bertindak lebih tegas dan juga lebih komunikatif dalam menyikapi penyebaran COVID-19 ini. FX Rudiatmo, Wali Kota Solo, mengatakan, Solo darurat corona setelah ada 2 pasien positif terjangkit COVID-19, di mana salah satunya telah meninggal dunia. Kini, lockdown terbatas diberlakukan di Solo. Nah, yang paling menyita perhatian adalah tindakan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia sangat jelas menerangkan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi virus corona. Sesaat setelah Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama positif di Indonesia, Anies mendeklar bahwa Jakarta dalam kondisi genting. Situasi genting yang Anies maksud agar membuat masyarakat ini benar-benar peduli dan juga sadar atas bahaya dari penyebaran virus tersebut. Walaupun kemudian ucapannya tersebut memicu kepanikan dan mendapat berbagai tanggapan tidak sedap. Kemudian beberapa saat ketika kasus itu mulai ekskalatif, Anies juga mewacanakan berbagai pendekatan yang bagus dan juga komunikatif. Seperti misalnya menutup sekolah agar para murid belajar di rumah, dan menutup berbagai kawasan wisata yang pengawasannya di bawah Pemprov DKI, seperti Ragunan, Monas, Kota Tua, dan beberapa objek wisata lainnya. Tindakan Anies ini langsung mendapatkan sambutan yang cukup baik dari berbagai pihak. Dan benar, apa yang dilakukan oleh Anies ini merupakan sebuah tindakan yang harus diapresiasi oleh siapapun. Meskipun oleh pihak yang berbeda haluan politiknya. Namun, tindakan terukur dan juga keren Anies ini menjadi sedikit kehilangan makna ketika akhirnya malah diseret-seret oleh pendukungnya ke ranah politik dan dikaitkan dengan pemilu 2024. Apalagi kemudian seperti membandingkan tindakan dirinya dengan Jokowi. Padahal secara hierarki pemerintahan Jokowi ada di atas. Implikasi tindakan Jokowi sebagai presiden dengan tindakan Anies sebagai gubernur memang berbeda. Tekanan untuk mendeklarasikan darurat nasional misalnya, implikasinya pun akan berbeda dengan tindakan Anies menutup sekolah di DKI. Tekanan untuk melakukan lockdown dalam rangka memotong penyebaran seperti yang dilakukan oleh Italia, Cina, dan kini Denmark, serta beberapa negara lain. Memang tak akan mudah mereka karena negaranya relatif kecil dan penduduknya pun tak sebanyak Indonesia. Ya memang sih, seharusnya keduanya ini bisa bersinergi untuk menghadapi bersama-sama. Jokowi dan jajaran juga harus mengkoreksi diri bahwa tindakan saat ini memang belum cukup dan harus terus diperbaiki. Transparansi dalam menangani pandemi ini harus terus ditingkatkan. Ada baiknya sih saran dari WHO dan berbagai organisasi masyarakat sipil lebih didengar. Karena sudah waktunya kita ini bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Cobalah singkirkan dulu politik dan kita bicara kemanusiaan. Kalpa. Jokowi bisa dilansarkan jika ia sengaja mempertaruhkan keselamatan rakyat dari virus corona demi pariwisata. Apakah benar? Ya, sebelumnya pemerintah kompak soal zero virus corona di Indonesia. Pokoknya Indonesia ini kebal virus corona. Mau seluruh negara-negara jiran kompak buka data negaranya, sudah kedapatan kasus virus corona kek. Mau Arab Saudi menangguhkan visa jamaah umroh Indonesia demi antisipasi virus kek? Ataupun mau Perdana Menteri Australia Scott Morrison meragukan Indonesia kebal virus corona kek? Ya masa bodoh. Hari ini pun istana kartu zero virus corona itu pun runtuh. Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan 2 orang sudah jadi suspek virus corona. Konon pun lokasinya di Depok, Jawa Barat. Pemerintah juga belum menjelaskan sudah sejauh mana penyebaran wabah ini. Apakah para medis atau pengunjung rumah sakit lokal di Depok itu sebelum dibawa ke rumah sakit infeksi Sulianti Saroso tidak ada yang terjangkit?
Ketidakjelasan pemerintah karuan membuka sumbatan kecemasan daerah akan wabah virus corona.